Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saiful Bahri dari kelas 11 MIPA 1. Dan kali ini saya ingin melakukan praktikum difusi dan osmosis. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui proses terjadinya difusi dan untuk mengetahui proses terjadinya osmosis. Difusi adalah berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum difusi adalah 3 buah gelas. Gelas pertama berisi air dingin, gelas kedua berisi air biasa, gelas ketiga berisi air panas. Kedua, 3 buah sendok makan, dan yang ketiga kopi hitam. Langkah kerja. 1. Siapkan 3 buah gelas. Gelas pertama berisi air dingin, gelas kedua berisi air biasa, dan gelas ketiga berisi air panas. Kedua, ambil kopi hitam menggunakan 3 sendok makan. Masing-masing sendok diletakkan di atas setiap gelas. Kemudian, tuangkan kopi ke dalam gelas secara bersamaan. Tunggu selama 10 menit. Pembahasan praktikum difusi. Pada gelas yang berisi air dingin, hanya sedikit kopi yang terlarut. Kebanyakan bubuk kopi mengambang di permukaan air. Oleh karena itu, warna yang dihasilkan pun tidak pekat. Pada gelas yang berisikan air biasa, lumayan banyak bubuk kopi yang terlarut ke dalam air. Terdapat juga bubuk kopi yang mengambang di permukaan air, tetapi tidak sebanyak bubuk kopi yang berada di gelas air dingin. Oleh karena itu, air lebih berwarna coklat daripada gelas yang berisikan air dingin. Pada gelas yang berisi air panas, hampir semua bubuk kopi terlarut sempurna dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, warna yang dihasilkan lebih pekat daripada gelas yang berisikan air biasa. Kesimpulannya adalah, suhu sangat berpengaruh pada proses difusi. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat pula proses difusi terjadi. Contohnya, kopi terlarut di air panas dalam waktu yang singkat. Osmosis. Osmosis adalah proses perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah melalui membran semi-permeabel menuju larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi hingga tercapai kesetimbangan konsentrasi. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum osmosis adalah 2 buah gelas, 2 butir telur, sendok atau garpu, air putih, air sirup, lilin, korek api, lidi, jarum, dan sedotan yang sudah digariskan yang berjarak 1 cm. Kupas kulit telur pada bagian bawah tanpa mengoyakkan selaput pada telur. Beri lidi pada gelas sebagai tempat meletakkan telur. Kemudian,
Buatlah lubang pada bagian atas telur untuk memasukkan sedotan ke dalam telur. Setelah itu, tutup celah-celah pada lubang menggunakan lilin. Tuangkan air putih pada gelas pertama dan air sirup pada gelas kedua. Dan tunggu selama kurang lebih 15 menit. Pembahasan praktikum osmosis. Setelah 15 menit, telur yang berada di gelas yang berisikan air putih mengalami perubahan, yaitu kuning telur naik sebanyak 2 garis atau 2 cm. Sedangkan telur yang berada di gelas yang berisikan air sirup tidak mengalami perubahan. Kesimpulannya adalah, pada telur yang berada di gelas yang berisikan air putih, kuning telur naik ke sedotan, karena air putih memiliki konsentrasi rendah berpindah ke cairan telur yang memiliki konsentrasi tinggi melalui selaput membran. Sedangkan pada telur yang berada di gelas yang berisikan air sirup, tidak ada perubahan. Hal tersebut dikarenakan sirup memiliki konsentrasi tinggi.